Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang unsur-unsur manajemen pendidikan Islam. Perlu kita ketahui bahwasanya unsur manajemen pendidikan Islam itu sendiri memiliki artian bahwasanya fungsi manajemen, di mana ketika unsur-unsur suatu manajemen yang ada tidak dijalankan, maka operasional suatu hasil tidak akan tercapai dengan baik. Di sini ada beberapa ilmuwan yang membahas tentang unsur-unsur manajemen pendidikan Islam. Ilmuwan yang pertama adalah menurut Georg R. Terry. Dalam Principle of Management mengatakan bahwasanya unsur-unsur manajemen pendidikan Islam itu ada 6. Yang pertama adalah man atau woman. Man merupakan sumber daya manusia, dan yang dimaksud di sini adalah subjek atau manusia yang ada di dalam manajemen tersebut. Karena manusia yang membuat perencanaan sekaligus melakukan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa ada manusia, maka tidak akan ada perencanaan dan tujuan suatu lembaga. Unsur yang kedua adalah material. Material bisa juga disebut dengan bahan baku. Bahan baku di sini menurut pendidikan, di dalam pendidikan manajemen pendidikan Islam, bahan baku dapat meliputi kurikulum berdasar nilai-nilai Islam, pendidikan yang berkualitas, sarana prasarana yang memadai, dan lain sebagainya. Ketiga adalah machine. Machine merupakan alat yang mengolah suatu manajemen di dalam manajemen pendidikan Islam atau suatu lembaga. Biasanya di dalam pendidikan dapat mengolah dengan cara pembelajaran yang integratif, sistem belajar berdasarkan nilai Islam, dan budaya-budaya Islam yang diterapkan dalam lembaga pembelajaran tersebut. Keempat adalah metode. Metode merupakan metode yang dilakukan di suatu manajemen pendidikan Islam yang bertujuan untuk menentukan bagaimana suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik. Biasanya di suatu lembaga pendidikan Islam itu dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran seperti Al-Quran dan hadis yang diamalkan dalam pembelajaran tersebut. Adalah money. Money dapat diartikan dengan uang ataupun biaya dalam suatu manajemen pendidikan. Untuk menjalankan aktivitas manajemen membutuhkan biaya ataupun modal. Dengan mengelolaan uang yang baik akan berpengaruh terhadap manajemen suatu lembaga tersebut. Jadi inti dari suatu manajemen kurang lebihnya adalah modal. Yang terakhir adalah market. Market bisa kita artikan sebagai pasar. Dalam pengelolaan suatu manajemen pendidikan Islam, maka penguasaan pasar yang baik dalam pendidikan sangat penting. Hal ini bertujuan untuk memuaskan suatu konsumen dan mencapai tujuan suatu lembaga tersebut. Menurut ilmuwan yang kedua, menurut Harrington Emerson, ada 5 unsur manajemen pendidikan Islam. Yang pertama adalah man, yang kedua money, material, machine, dan method. Yang membedakan antara ilmuwan Georg R. Terry dan Harrington Emerson adalah market. Jadi di ilmuwan yang kedua ini tidak terdapat market di dalam unsur-unsur manajemen pendidikan Islam tersebut. Yang terakhir adalah menurut ilmuwan Soekarno-Wardojo. Beliau mengatakan bahwasanya unsur-unsur manajemen pendidikan Islam itu ada 6. Yang pertama adalah man, money, method, material, machine, and market. Semua itu hampir sama dengan metode yang diutarakan oleh Georg R. Terry. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya unsur-unsur manajemen pendidikan Islam itu ada 7. Yang pertama adalah man. Man itu adalah sumber daya manusia yang terdapat dalam lembaga tersebut. Dan yang kedua adalah money. Money dapat dikatakan biaya ataupun modal yang memodali suatu lembaga yang ada di dalamnya. Yang ketiga material. Material itu seperti apa-apa yang menjadi material di dalam lembaga tersebut. Seperti di dalam manajemen pendidikan Islam terdapat material. Material adalah suatu
bahan baku yang terdapat dalam lembaga tersebut. Biasanya di dalam manajemen pendidikan Islam dapat kita ketahui bahwasanya kurikulum seperti kurikulum K13 dan lain sebagainya. Yang keempat adalah machine, merupakan alat pengelola suatu lembaga tersebut, dan dalam lembaga pendidikan terdapat pembelajaran yang integratif merupakan suatu alat untuk mengelola lembaga pendidikan tersebut. Yang keempat, metode dalam suatu pendidikan dapat dibilang cara pembelajaran suatu lembaga tersebut. Nah, suatu lembaga pasti mempunyai metode masing-masing. Biasanya dapat mengambil dari Al-Quran dan hadis dan lain sebagainya. Terakhir adalah market. Market merupakan suatu pasar atau pemasaran yang bertujuan untuk menarik suatu konsumen dalam pendidikan. Dan yang paling berbeda adalah minute. Minute dapat diartikan sebuah waktu, yakni sebuah perusahaan, biasanya perusahaan ataupun lembaga harus bisa mengatur dan mengalokasikan waktu dengan baik agar supaya target dan tujuan suatu lembaga pendidikan dapat tercapai dengan maksimal. Dengan cara apa kita mengaturnya? Kita dapat mengatur waktu tersebut dengan cara mengatur porsi waktu untuk masing-masing aktivitas yang terdapat dalam lembaga tersebut. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan mengenai unsur-unsur manajemen pendidikan Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.